Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap umat muslim diwajibkan bagi mereka untuk mempercayai adanya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran alam semesta beserta isinya, sekaligus menjadi tanda bahwa kehidupan di dunia telah berakhir. Sedangkan padang mahsyar merupakan tempat di mana semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat tahapan perhitungan amal. Nantinya manusia akan melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka sesuai dengan amal perbuatannya selama di dunia. Tempat ini juga digambarkan sebagai tanah lapang yang luas dan panas. Tidak ada satupun tempat orang bisa untuk berteduh. Bahkan dari beberapa riwayat dijelaskan bahwa jarak antara matahari dengan kepala manusia adalah 1 mil. Pada hari kiamat, matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. Lalu mereka bercucuran keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya, ada yang berkeringat hingga lututnya, ada yang berkeringat hingga pinggang, dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringat. Hadis riwayat Muslim. Sebuah gambaran yang sangat menyeramkan, tapi percayailah hal itu, karena jika kamu mempercayainya, maka kamu juga percaya dengan adanya hari akhir. Semenyeramkannya gambaran soal padang mahsyar, kelak akan ada orang-orang yang berbahagia karena dinaungi oleh naungan arsy Allah. Artinya mereka akan dinaungi yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan arsy Allah. Dilansir dari berbagai sumber, setidaknya ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Namun sebelum lebih lanjut ke pembahasannya, kami mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara mengklik subscribe serta membagikan video-video kami. Semoga kebaikan ini tersebar ke seluruh alam. Amin. Golongan yang pertama adalah orang yang rajin bersedekah. Bersedekah memang bukan wajib hukumnya, akan tetapi selama manusia yang hidup di dunia setidaknya harus bersedekah sebagai bentuk amalan yang akan mengantarkannya ke surga. Bahkan orang yang rajin bersedekah masuk dalam salah satu golongan orang yang dinaungi saat berada di padang mahsyar. Golongan yang kedua adalah pemimpin yang adil. Dalam hal ini, orang yang memiliki kekuasaan besar seperti raja, presiden, atau lainnya. Mereka haruslah menjadi seorang yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Shad ayat 26 yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Golongan selanjutnya adalah umat muslim yang hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjalani hidup seperti itu lebih menyukai perbuatan baik, dan Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari perbuatan sia-sia. Golongan yang keempat adalah orang yang hatinya terpaut pada masjid. Nah,
Golongan ini adalah laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Artinya, barang siapa yang selalu memasukinya, berarti ia telah bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kelima adalah dua orang yang mencintai karena Allah, sehingga berjumpa dan berpisah pun karena Allah. Golongan yang keenam adalah orang yang berzikir di waktu sunyi. Nah, selanjutnya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sunyi, atau mengasingkan diri sendirian hingga tidak terasa kedua matanya basah karena menangis. Golongan yang ketujuh adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan. Lalu ia berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari perhitungan kelak. Semoga kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.